Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa batigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita berupa kenikmatan, yaitu nikmat bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unun wa ma fiha. Dunia ini Allah laknatkan. Mal'unun ma fiha, dan Allah juga laknatkan apapun yang ada di isi dunia ini. Artinya semua yang ada di dunia ini Allah laknat beserta dunianya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au aliman, ataupun kecuali orang-orang yang alim, au muta'alliman, ataupun orang-orang yang pelajar. Alhamdulillah, kita berada di salah satu tiga yang tidak dilaknat oleh Allah, yaitu sebagai illa zakirullah, orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga atas perkumpulan kita, yang mana kita berkumpul, tentu kita berkumpul di sini atas nama cinta. Cinta kita kepada dayah ini, kepada balai pengajian ini, bahkan namanya saja Ummul Mahabbah, induk ataupun sumber daripada cinta. Dan juga dibimbing oleh guru kita Abi Haji Muhammad Nazar LCMA, yang mungkin kita ketahui, barang siapa yang mengenalnya pasti akan jatuh cinta kepada beliau. Namanya Ummul Mahabbah, pimpinannya juga selalu menebar rasa cinta. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini bukan atas rasa, bukan karena hal-hal duniawi, tapi murni karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di sini tidaklah orang yang hadir di majelis ini kita mendapatkan duniawi, tidak ada. Kita menghadiri majelis ini tidak mendapatkan harta. Tentu yang kita bawa pulang adalah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dinamakan dengan iman? Mal iman ya Rasulullah, apakah hakikat daripada iman? Kata Rasulullah, al-iman an takunallah, ayyakunallah wa rasuluh, bahwa Allah dan Rasulnya ahabbu ilaika mimma siwahuma. Allah dan Rasul menjadi sesuatu yang paling kita cintai. Artinya hakikat daripada iman, alhamdulillah kita beriman. Kita beriman, insyaAllah beriman di duniawi, dan insyaAllah juga beriman di akhirat nanti. Karena kita ketahui bahwa dalam kitab Tauhid dijelaskan, mungkin sekarang kita beriman secara zahiri. Secara zahir kita di dunia kita beriman, namun belum tentu apakah kita termasuk orang yang beriman di akhirat nanti. Tentu yang namanya iman itu merupakan rasa, bukan hanya sekedar ibadah, solat dan puasa, bukan. Itu tentang rasa. Dari rasa inilah mengeluarkan rasa ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan hakikat daripada iman adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga golongan yang mendapatkan manisnya iman. Artinya setiap dia beribadah dia merasa nikmat. Ketika dia solat dia merasa khusyuk. Ketika dia berzikir dia merasa nikmat dengan zikir tersebut. Mungkin selama ini hawa nafsu kita nikmat dengan hal-hal yang sesuai dengan nafsu. Nikmat dengan makanan enak, nikmat dengan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan karena kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka coba alihkan bagaimana kita merasakan nikmat dan cinta kita kepada ibadah. Bagaimana kita dalam beribadah merasakan nikmat dan ketenangan. Jadi Rasulullah mengatakan ada tiga golongan yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma.
Allah dan Rasulnya menjadi hal yang paling dia cintai. Artinya cinta pertama kita, cinta tertinggi kita adalah kepada Allah duluan, baru kepada Rasulullah SAW, baru kepada manusia-manusia yang terpilih. Dalam artian setiap apapun yang perintahnya melanggar perintah Allah, setiap apapun yang kita mematuhi kepada manusia yang melanggar perintah pada Rasulullah, maka ini bukan berarti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedua, Rasulullah mengatakan ayuhibbal mar'u ma la yuhibbuhu illallah. Kita cinta dan sayang kepada seseorang kecuali hanya karena Allah. Kita cinta kepada guru kita bukan karena hartanya, bukan karena tahtanya yang tinggi, bukan. Murni karena dia orang yang baik, dia orang yang soleh, maka kita cinta kepada guru kita. Inilah terbukti bahwa kita mencintai seseorang bukan karena harta duniawi, bukan karena hal-hal tahta yang lain, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian yang lain, kalau kita cinta sesama manusia, cinta kepada kekasih kita, suami dengan istri, istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, anaknya dengan orang tua, adalah pondasinya rasa cintanya kepada mereka sesama manusia adalah mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakdifa finnar. Dia benci jatuh ke dalam maksiat sebagaimana dia benci jatuh ke dalam api neraka. Artinya murni kalau kita mendapatkan rasa cinta kepada Allah, kita merasa benci dengan maksiat meskipun kita bermaksiat. Ini yang harus digarisbawahi, meskipun kita bermaksiat, yakinilah kita benci sama maksiat tersebut. Apalagi kalau melihat orang-orang yang bermaksiat, bukan orangnya yang kita benci tapi maksiatnya. Jadi barang siapa yang memiliki tiga ini, maka dia mendapatkan yang namanya halawatul iman, manis imannya. Disebutkan dalam kitab An-Nasihat Duniyah wal Wasail Maniyah, salah satu ulama ataupun habaib keturunan Rasulullah yang mendapatkan contoh daripada orang-orang yang mendapatkan manisnya iman, yaitu salah satunya cucunya Rasulullah, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali, suaminya Fatimah, anaknya Rasulullah. Fatimah anaknya Rasulullah menikah dengan Sayyidina Ali. Ali memiliki anak Hasan Husain. Husain memiliki anak yang namanya Ali. Berarti Ali bin Husain bin Ali, ataupun dikenal dengan Zainal Abidin, yang paling indah dalam beribadah. Di suatu ketika terbakar rumahnya, beliau sedang solat, sedang sujud malah. Kata tetangganya, ya ibna Rasulullah, annar, wahai cucu Rasulullah, wahai anak Rasulullah, api. Artinya api telah membakar rumahmu, sedangkan beliau sedang sujud. Ketika dipanggil, kepalanya saja belum bangkit, masih dengan sujudnya. Beliau mengatakan setelah kejadian, wahai cucu Rasulullah, kenapa kamu tadi tidak merasakan betapa panasnya api yang sedang membakar rumahmu? Kata dia, al-hadsni an-narul ukhra, al-hadsni anha an-narul ukhra. Saya sedang dilalaikan, sedang dialihkan oleh api yang lain, yaitu api neraka. Artinya beliau sedang solat, bagaimana menikmati yang rasanya solat. Beliau menikmati bagaimana manisnya iman ketika solat. Bahkan diriwayatkan, kita pelajari dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, dan cerita ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimana rasa cintanya kepada solat, bagaimana rasa manisnya dia dalam beribadah. Suatu ketika beliau pulang perang, ada panah yang tertusuk di kakinya. Kebetulan anak panahnya berbentuk kail seperti mata pancing, diikat di dagingnya. Dicabut tak bisa karena saking sakitnya. Kata beliau, begini saja caranya. Ketika nanti saya solat, saya sujud, nanti dicabut. Pas beliau solat, kemudian sujud, dicabut anak panah tadi, tidak terasa. Bagaimana rasa beliau cintanya kepada solat, ataupun manisnya beliau solat, sehingga terlupa dengan rasa sakit tersebut. Bahkan mungkin ini ulama terdahulu. Kita lihat ulama zaman sekarang. Di salah satu di tempat Tarim, ada seorang ulama habaib bermarga Jamalul Lail. Kalau di kami tetangganya Al-Ahtaf, ada masjid yang namanya Jamalul Lail. Beliau terkenal dengan orang yang paling rajin baca Al-Quran khusus di malam hari. Makanya digelar dengan Jamalul Lail, orang yang mengindahkan malam. Sering solat malam, sering baca Al-Quran malam. Beliau terkenal dengan orang yang sering baca Al-Quran. Tapi yang uniknya, ketika bulan puasa, di siang harinya beliau nggak baca Al-Quran.
Di malam harinya saja yang baca Al-Quran. Di hari yang selain bulan puasa, beliau rutin baca Al-Quran. Tapi pas siang hari Ramadan, beliau nggak baca Al-Quran. Dia tanya, wahai Habib, wahai Sayyid, kenapa engkau padahal terkenal dengan baca Al-Quran, kenapa pas di bulan puasa, di siang harinya, tidak baca Al-Quran? Kata beliau, saya khawatir ketika baca Al-Quran, batal puasa saya. Kenapa? Karena ketika beliau baca Al-Quran, manisnya Al-Quran yang beliau baca sehingga terbekas kepada air lidahnya. Air ludahnya beliau seakan rasa madu. Manisnya seperti rasa madu. Bahkan ada orang yang ngetes ketika beliau ludah, diambil, kemudian dirasakan. Persis seperti madu. Oleh karenanya, beliau khawatir kalau beliau baca Al-Quran di bulan puasa, di siang harinya, tertelan rasa madu tersebut. Saking beliau manisnya membaca Al-Quran. Inilah orang-orang yang tingkat imannya yang bisa merasakan bagaimana manisnya beribadah gara-gara cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, tentu yang namanya iman banyak. Ada iman yang jalur daripada bersedekah, rantai bersedekah. Ada orang yang imannya jalur dia banyak ilmunya. Ada iman yang jalur karena kebaikannya. Tapi iman ataupun tali iman yang paling kuat adalah dengan cara al-mahabbah, cinta. Bahkan Rasulullah mengatakan min awsaq aural iman, termasuk daripada tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Artinya iman terkuat seseorang adalah karena cintanya kepada Allah, karena rasa cinta. Bukan karena hal-hal ibadah yang lain, tapi karena cintanya kepada Allah dan karena cintanya kepada Rasulullah dan karena benci apapun dibencikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, guru kami mengatakan, Al-Habib Umar radhiyallahu Umar mengatakan rahimahullah, pernah beliau mengatakan al-mahabbatu lazimul iman. Dalam momen beliau maulidnya, setiap malam Jumatnya, kami pernah mendengar mengatakan al-mahabbah, kata beliau, merupakan lazimul iman. Cinta dan iman itu tak bisa terlepaskan. Kalau orang tidak memiliki rasa cinta, berarti dia tidak ada iman. Kita lihat sejarah ketika runtuhnya, ketika hancurnya agama Islam, yaitu di masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada orang yang sangat rajin ibadah, tapi hatinya hampa, tidak ada rasa yang namanya cinta dia. Yaitu salah seorang yang digelar dengan orang yang hafizul Quran, orang yang hafid Al-Quran. Namun bagi dia, karena dia rajin ibadah, tapi ibadah yang dia yakini bukan karena cinta, tapi karena bencinya. Akhirnya, singkat cerita, beliau ini karena cintanya kepada ibadah bukan karena cinta, tapi karena hanya sekedar mengerjakan ibadah, beliau termusibah, yaitu membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau ibadah, bahkan di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau diutus ke Mesir, yaitu nama beliau Abdurrahman bin Muljam, orang yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan ketika dia membunuh Sayyidina Ali, bukan karena Sayyidina Ali sedang melakukan dosa, bukan karena Sayyidina Ali sedang bermaksiat, bukan. Sayyidina Ali sedang keluar dari rumah ingin melaksanakan solat subuh, ditunggu di samping rumahnya, kemudian dibunuh Sayyidina Ali. Dia meyakini bahwa dengan membunuhlah masuk surga, dengan membunuhlah itu merupakan ibadah. Inilah orang-orang yang dia beriman tapi bukan karena dasar cinta, dasar benciannya dia yang dia menjadikan ibadahnya. Padahal dia orang hafizul Quran. Yang uniknya dia, setelah dia membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sambil berdarah-darah, dia pulang ke rumah baca Al-Quran lagi. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Padahal yang dibunuh bukan manusia biasa, manusia yang terjamin surga. Dia merupakan sepupunya Rasulullah SAW, bahkan merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan merupakan seorang menantunya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan sekedar membunuh sesama muslim saja merupakan dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak diampunkan dosa bagi si pembunuh, tidak diterima taubat bagi orang yang pembunuh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bayangkan bagaimana si Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Sayyidina Ali yang merupakan sahabat yang dijaminkan surga. Itulah salah satu contoh bagaimana yang imannya bukan atas dasar cinta. Bahkan gurunya Habib Umar pernah mengatakan, barang siapa yang cinta kepada seseorang yang tidak layak dia cintai,
dia cinta bukan orang yang layak dia cintai, maka Allah berikan hukuman kepada dia. Apa hukumannya? Dia akan cinta kepada orang-orang yang akan tidak layak kepada dia. Artinya seharusnya kita seorang mukmin, cinta pertama kita, cinta tertinggi kita adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada orang-orang soleh, kemudian kepada orang tua kita. Dan kalau suami istri berarti kepada pasangan sendiri. Artinya dalam masalahnya cinta ini harus kita letakkan tertingginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sesama manusia itu cinta di bawah Allah dan Rasul. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan kalau cinta kita sama manusia, Rasulullah mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ahbib habibaka haunan ma, cintailah sesama manusia, kasihinilah sesama manusia, haunan ma, sekedar saja. Artinya tidak boleh melampaui daripada Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh. Kalau sesama manusia, suami, istri, tentu konteks cinta kita di sini bukan konteks cinta yang dipahami oleh pemuda-pemudi zaman sekarang, bukan. Itu cinta, bukan cinta hawa nafsu namanya. Yang kita katakan ini cinta yang sudah legal, khusus misalnya suami istri. Caranya adalah Rasulullah mengatakan habib habibaka, cintailah orang yang kamu cintai, haunan ma, sekedar saja, enggak boleh berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yauman ma, karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Banyak tragedi sekarang, dia pertama kali cinta, ternyata orang itu merupakan menjadi orang yang dia benci. Kebalikannya, wa baghidaka haunan ma, bencilah orang yang kamu benci, haunan ma, sekedar saja, jangan berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma, bisa jadi dia menjadi orang yang paling kita cintai. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan tentang cinta sesama manusia, yaitu wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakinna ainas sukhti tubdil masawi. Kalau sudah cinta, tentu yang namanya cinta di sini Sayyidina Imam Ali mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta wa an kulli aibin kalilah, akan terlihat setiap kekurangan itu bukan kekurangan. Artinya kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, apapun musibah, apapun ujian yang Allah berikan tidak ada rasanya. Karena kenapa? Ini pemberian daripada yang kita cintai. Bukankah misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah nikah, apapun yang dilakukan oleh pasangannya seakan indah. Walaupun sebenarnya nggak indah, tapi karena cinta, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai akan indah. Namun kita balik sekarang, bagaimana apapun yang Allah berikan, musibah apapun yang Allah berikan, kita merasakan tenang, berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena yang pemberinya adalah zat yang paling kita cintai. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakinna ainas sukhti tubdil masawi. Tapi kalau sudah benci, apapun yang nampak dari orang yang kita benci semuanya jahat. Artinya kalau kita merasa tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ada tanda kita tidak suka sama Allah. Walaupun kita tidak mengucapkan tidak cinta kepada Allah, tapi ini adalah tanda kita tidak cinta dan benci sama Allah. Kenapa? Karena merasa setiap apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita menolaknya. Kita mengeluh, kita tidak terima. Begitu juga sama manusia, kita cinta sama guru kita. Apapun yang guru kita peraturankan ataupun yang beliau katakan, itu pasti indah. Tapi barang siapa yang benci kepada guru kita, apapun yang dia lakukan meskipun baik, seperti ini misalnya, majelis ilmu, majelis salawat, pasti ada orang yang benci sama yang seperti ini. Kenapa? Karena pandangan pertamanya bukan karena cinta, tapi karena kebencian duluan. Bahkan Habib Umar pernah mengatakan, dasar pertama kali ketika sahabat Rasulullah SAW masuk Islam bukan karena dia ibadah. Pertama kali Rasulullah dibaiat oleh para sahabatnya. Sahabatnya ingin masuk Islam karena rasa cinta duluan. Cinta duluan kepada Rasulullah, baru dia masuk Islam. Artinya pondasi pertama untuk menetapkan iman kita adalah cinta itu sendiri. Mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian kajian kami singkat ini, yaitu intinya apapun yang takdir Allah berikan kepada kita itu harus diterima dengan cinta. Yang kedua, tolong
kita usahakan ibadah yang kita laksanakan, solat khususnya ataupun seperti pengajian, kita berdamai diri dengan hal tersebut. Kita merasa suka, meskipun nggak bisa setiap hari, seminggu sekali misalnya. Usahakan solatnya rasa nikmat, kita hadir pengajian nikmat, menghadiri, mendekatkan orang-orang saleh merasa nikmat. Inilah inti daripada pembahasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.